Kan mau ibu-ibu kipas-kipas itu bukan karena sumuk. Wedi, wedake luntur. Emang udah luntur? Ya maklum udah FIFA nomor 4. Perempuan itu pokoknya sekarang faktor utama itu apa Pak? Wajah. Makanya saya kadang-kadang mikir, bijane rai apa papan karambol. Sama-sama penuh bedak. Lah ngaji kowe Pak Slamet ki simpel, wong lanang paling baju satu, peci satu, celana satu. Malah mungkin Pak Slamet rasempakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, segenap pengurus Nahdlatul Ulama jajaran Suriah dan Tanfidiyah, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Hari Santri Nasional, pengurus ranting NU Banom dan masyarakat desa Simereng, Siremeng, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, lantai 3. Bapak Ibu warga masyarakat Pemalang rahimakumullah. Beli Jipang bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Pemalang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini pengajian yang sangat spesial karena kiainya langsung berhadapan dengan matahari, dan baru kali ini terjadi. Mudah-mudahan niatan kita semuanya hadir bermujalasah, mengingatkan kita akan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Idza madu 'alal mar'i arba'una subahan. Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, kemudian 40 hari itu dia sama sekali tidak pernah ngumpul dengan para kiai dan ulama, apa yang terjadi? Qasa qalbuhu, hatinya akan menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan bisa menyebabkan terjadinya perbuatan dosa yang besar. Salah satu dosa yang besar itu ciri-cirinya adalah kipas anginnya terlalu dekat dengan kiai. Aku mulai ngaji so masuk angin cok. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berbangga hati. Kenapa? Karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintah sangat mengapresiasi ulama, sangat mengapresiasi kiai, dan sangat mengapresiasi santri. Apa salah satu bukti konkretnya? Ketika tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Walaupun dalam perjalanan penetapan Hari Santri tidak semudah yang dibayangkan. Awalnya Hari Santri akan ditetapkan pada tanggal 1 Muharram.
kemudian berubah menjadi tanggal 22 Oktober atas inisiatif Ketua Umum PBNU waktu itu Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot. Kebetulan saya sama Pak Said itu sama-sama prof. Pak Said profesor, Gus Miftah provokator. Saat itu penetapan hari santri ditentang oleh beberapa ormas non-NU dengan alasan apa? Kalau ada hari santri akan menimbulkan kecemburuan. Nanti kiai minta adanya hari kiai, ada yang minta hari nyai. Tetapi kemudian wacana itu, mohon maaf, alasan itu ditentang oleh Kiai Said. Indonesia sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Buktinya apa? Dari dulu sudah ditetapkan hari ibu, bapak juga nggak pernah protes minta hari bapak. Betul Bu? Dari dulu ada hari Kartini, nggak pernah ada hari Kartono. Dari dulu ada istilah Ibu Pertiwi, nggak ada istilah Bapak Pertowo. Maka kemudian atas ketetapan pemerintah, atas usulan dan inisiatif pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka kemudian tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Maka di sini kemudian tantangan kita berikutnya adalah bagaimana jadi orang tua bangga anaknya jadi santri. Karena selama ini saya melihat kadang-kadang pondok pesantren itu hanya sebagai tempat pembuangan akhir. Masuk SMK tidak diterima, masuk SMA negeri favorit nggak diterima, baru pasrah sama kiai. Pak Kiai, anak kula teng SMK mboten diterima, tolong diterima sebagai santri panjenengan. Sehingga nyuwun sewu, seolah-olah pondok pesantren itu second opinion. Ketika opini pertama tidak masuk, baru kemudian masuk pesantren. Lucunya lagi apa? Orang tua lebih bangga ketika kemudian anaknya masuk sekolah favorit dengan berapapun biayanya dibayar. Tetapi kalau nyari pesantren, nyari yang gratisan. Betul Bu? Di masjid-masjid dan di musola NU ada madrasah diniyah. Kalau bisa nyari yang gratisan. Bu, di sini ada madrasah diniyah? Ada. Bayar apa gratis? Gratis. Bayar berapa Bu? 5.000 satu bulan. 5.000 dibagi 30 berarti jatuhnya berapa Bu? Hanya sekitar piro gue? Kalau 500 itu sudah 15.000 Pak. Berarti apa? Nggak sampai 1.000 rupiah. Nggak sampai wong 30 bagi 5.000 bagi 30 kok. Hanya sekitar 200 perak. Ini kan kurang ajar. Kita kencing di pom bensin bayar 2.000. Nitip anak di madrasah diniyah 200. Berarti mohon maaf, lebih bernilai anak apa air kencing? Jenengan lo ngajeni anak napa uyuh? Uyuh. Gitu ibu-ibu juga jawab, Gus, kan anak juga temennya uyuh. Ini persoalan tersendiri Bapak Ibu. Sehingga kemudian apa? Kita diingatkan bahwa salah satu unsur dari pendidikan itu adalah ketika kita baca alala itu apa? Akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbika ang tafsilia bibayanin. Yang pertama adalah zakat. Anak harus waras. Masuk pondok pesantren walaupun dia tidak pintar tapi otaknya normal. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang masuk pondok pesantren Gus Miftah nomor 2, mohon maaf, anak dari Magelang. Ibunya datang ke pondok, Gus, saya mau nitip anak saya di pondoknya Gus Miftah. Diterima Gus, saya terima. Tapi mohon maaf ya Gus, anak saya rodok kentir. Lamu dari aku. Kok anak yang jenengan kentir dititip ke tengkulo napa? Dijawab, nggih Gus, anak kula kulo titip ke ngene jenengan. Soalnya kula mireng pondok pesantren ora aji kiai ini ya rodok kentir. Jadi nomor 1 harus punya kemauan. Artinya apa? Pinter itu tidak harus cerdas. Karena kewajiban kita itu belajar. Soal pinter apa enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dan Anda yang merasa anaknya tidak terlalu pintar, santai saja. Falikulli syai'in maziyah. Dalam satu bidang anakmu tidak bisa apa-apa, Allah akan memberikan kelebihan di bidang yang lainnya. Tidak ada Allah menciptakan makhluk tanpa kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kan jadi susu, iya. Jadi mohon maaf,
Kita itu kadang-kadang nggak pede ketika nyantri anaknya nggak pinter, so anak inyong dadi apa. Mbah Dimyati Rois Kendal, pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah, ketika melihat saya beliau mengatakan apa? Qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Kalau orang mengatakan Miftah itu tidak alim, kata Mbah Dim apa? Mungkin yang dimiliki Miftah itu cuma sedikit tapi hasilnya maksimal. Sementara banyak santri punya ilmu banyak tapi hasilnya minimal. Bagaimana tidak dikatakan maksimal Bapak Ibu? Perjalanan saya sampai hari ini sudah melahirkan 230 orang yang mu'alaf melalui Gus Miftah. Dan Anda tahu, rata-rata mereka mu'alaf bukan karena tahu Islam, tapi karena cinta dengan cara Islamnya Gus Miftah. Tahun 2021 satu keluarga dari Belanda tidak beragama, keyakinannya mereka adalah orang ateis. Yang ketika saya tanya kenapa Anda menjadi orang ateis, dia mengatakan because God is nothing, religion is fiction, we are believe in science not in God. Mumet dasi ngomong apa gemblong. Dia saya tanya, kenapa Anda menjadi ateis? Dia jawab, saya ateis karena Tuhan itu tidak pernah ada. Saya ateis kenapa? Karena agama itu hanya fiksi. Kami lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dibandingkan kepada agama dan Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, seminggu setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, gereja Bethel Indonesia, mereka telepon saya, Gus, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Berapa meneh tahu tak mau gitu. Bahasa Inggris itu gampang kok. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak o'clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa Bu? Cat. Kucing kakinya 4, cat bien. Dari dulu kucing kakinya 4. Kalau Masnya syuting ini jelas kriminal cat, kucing garong. Saya tanya, kamu pengen masuk Islam? Iya. Kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, saya tidak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen masuk Islam? Dia jawab apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Sama dengan ibu-ibu itu loh, menyenangkan banget, pengajian cangkeme mangan baik kayaknya. Matanya nyawang nginyong, cangkeme uplak. Pantesan lemu ya. Artinya apa? Kewajiban kita hari ini adalah bagaimana kemudian mensupport anak kita supaya mau tinggal di pesantren. Maka syarat pertamanya adalah zakat. Zakat itu pinter, cerdas, minimal waras. Artinya apa? Walaupun dia belum bisa apa-apa, justru itulah alasan anak dimasukkan pesantren. Maka huruf pertamanya adalah P, pinter. Selanjutnya apa? Zakaun wa khirsun. Khirsun itu artinya apa? Tomak. Khirsun itu khirsun itu open, kalau orang Jawa mengatakan open. Maka pondok itu huruf keduanya adalah O, open. P-O, pinter, open. Tomak itu haram, tapi tomak ilmu itu boleh. Kalau tomak bondo jadinya, mohon maaf, kayak bupatimu. Makan jipang, minumnya kopi. Bupati Pemalang kok korupsi. Saya itu nyindir Bupati Pemalang sejak tahun 2021. Saya sindir. Waktu itu kemanapun saya pengajian di Pemalang, rata-rata jalannya pasti berlubang. Waktu itu saya bilang, inilah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Apa
Apa bedanya? Pemalang banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Satu saat sopir saya marah-marah, ini jalan rusak gara-gara truk tronton dam truk kontainer. Saya jawab, kamu salah. Jalan-jalan di Pemalang itu rusak bukan karena truk, bukan karena dam truk, bukan karena kontainer. Terus karena apa, Bah? Karena mobil mewah. Loh, kok bisa, Bah? Iya. Kenapa? Karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Sing salah siapa? Ya awakmu kaya ngono mau pilih, goblok. Kok geting aku mana? Saya kalau lihat jalan-jalan di Pemalang itu, kalau ngaji kemana-mana itu jadi ingat itu loh, video di TikTok. Toh ganjel toh. Toma ilmu itu boleh, rakus ilmu itu boleh. Tetapi kalau rakus harta itu tidak boleh. Makanya toma itu hurufnya 3 nggak ada yang beres. To, bokongnya besar, badannya kecil. Mim, dasnya besar, kakinya kecil. Yang paling bahaya huruf ain. Mulutnya besar, cangkeme wetenge gede. Ain. Cangkeme ombo wetenge gede. Jadi khirsun. Kemudian yang ketiga, ijtihadun. Nemen-nemeni N. Udah PON, nemen-nemen. Bersungguh-sungguh. Ijtihad wala taksal. Fanadamah lima yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Kalau seandainya waktu itu bisa diputar, Bapak Ibu, saya pengen kembali nyantri dengan model yang baru. Orang kayak saya itu bukan produk edukasi, tapi produk tabarukan, ngalap berkah dari kiai. Dulu saya mondok satu kelas 40 orang, 39 santri itu belajar seperti lazimnya, kegiatan belajar mengajar. Tapi saya tidak. Saya mendapat tugas khusus dari kiai saya untuk ngurusi ayam telurnya kiai saya. Waktu itu Pak Kiai saya namanya Kiai Haji Syuhudi Mubarak, Pondok Pesantren Keluarga Bustanul Ulum. Kiai saya punya ayam telur 10.000. Jadi kalau subuh yang lain ngaji, saya harus berangkat ke kandang makani pitik. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang makani pitik. Sore yang lain ngaji, saya ke kandang nimpal telek pitik. Makanya dulu ada yang ngaku Gus namanya Nur Sugiharja, memanggil Gus Miftah dengan sebutan Gus Telek. Dan saya bangga. Kenapa? Karena nggak ada orang yang berani menginjak-injak telek. Wani. Nah, lucunya apa? Setiap sahabat-sahabat saya yang lain ngaji, saya hanya mendengarkan dari kandang. Saya waktu ngiri, saya bilang sama kiai saya, kok saya nggak ngaji seperti mereka, Kiai? Kiai saya jawab, besok kalau memang waktunya kamu bisa ngaji, yakin bisa ngaji. Dan Bapak Ibu tahu, 40 santri satu kelas yang bersama dengan saya, satu-satunya yang punya pondok pesantren dan jadi kiai cuman saya. Artinya apa? Lah anakmu ki waton gelem mondok, selama masih mau mondok sudah. Wong kadang-kadang di pondok itu tidak pinter, tidak alim. Begitu pulang ke Simereng, tanggal temen ya, Siremeng. Artinya apa Ki? Anak Pak Kades. Pak Kades peci ini NU. Kita doakan Pak Kades masuk surga. Pecine. Enak temen ya. Kadese kumisnya putih kabeh ya. Umurnya pira? 65. Nah, ya ora. 57. Kok ora ini mereka tua temen. Oh mikir dalane bodoh.
Delane bodol, BLT ora rata. Tapi kurang ajar wong kene keprimen ya. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Iya Pak Lurah ya? Iya, orangnya juga datang ini. Biasanya jilbabnya hijau pupus biasanya. Yang bajunya hijau insya Allah lebih parah. Apa kayak fatayat? Fatayat. Saya bisa membedakan fatayat sama muslimat dengan satu syair. Sego berkat rasanya nikmat, sego gandum sayure asem. Bedane fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Paling pol fresh care. Jadi ijtihad itu artinya punya kemauan keras. Wajtihadun, PON, nemen-nemeni, pon, nemen-nemeni. Maka mondok itu tenanan. Soal hasilnya seperti apa urusan terakhir lah. Karena apa? Kadang-kadang Allah itu melihat hasil akhirnya, kadang-kadang melihat prosesnya. Contoh yang dilihat oleh Allah hasil akhirnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Mantan preman jadi beriman, yang dilihat hasil akhirnya. Tapi juga kadang-kadang yang dilihat oleh Allah itu prosesnya. Anda belajar ngaji sampai keluar pondok tetap nggak bisa ngaji, Allah nggak akan melihat hasil akhirnya, tapi Allah melihat prosesnya. Sama kayak banser, pengen haji, daftar saja mas, berangkat ke bank bawa uang 100.000, buka buku tabungan haji. Begitu kamu bayar 100.000 sudah dapat buku tabungan haji. Warnanya hijau, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik, ada gambarnya unta. Kan lumayan bayar 100.000 nyawang gambar unta. Sekarang koinnya berapa Pak Lurah? Sekitar 40 juta. 40 juta. Kamu tadi udah bayar berapa? 100.000. Berarti hanya kurang 39.900.000. Apa yang harus kamu lakukan? Gampang, tiap bulan ngangsur 100.000, 100.000, 100.000. Nanti belum lunas, belum bisa berangkat, sudah mati, gimana Gus? Maafi muskilah, gak ada masalah. No what. Besok di alam kubur kamu akan ditanya sama munkar nakir. Umpamanya jenenge siapa kiye? Siapa? Kiye siapa arane? Oh selamat. Raimu masake met. Oh Pak Lurah. Loh. Keprimen iki lurah juga. Oh, lurah kampung sebelah. Pengajian numpang. Yang ngundang dewek ya. Selamat langsung bisik-bisik karo lurah kene. Kiai ini cangkeme. Umpamanya arane selamat, mati. Ini tadi cerita haji tadi itu. Nah, di alam kubur selamat bakal takoni karo malaikat munkar nakir. Hei selamat, sholat, sedekah 1000, ngaji numpang. Terakhir selamat takoni maning karo malaikat. Hei selamat, nggih kula haji boten malaikat. Selamat takoni karo malaikat. Lah selamat, kenapa kamu nggak haji? Jawaban met, ya salahmu malaikat. Kenapa? Belum berangkat kau semua pateni, gitu aja. Jadi kadang-kadang kasusnya begini, ibu-ibu, Anda yang sabar kalau punya anak. Mungkin anakmu ning pondok ora pinter, tapi begitu pulang ke Siremeng bisa jadi paling pinter. Kenapa? Karena nggak ada orang lain yang mondok. Nah kan begitu. Jadi di pondok nggak tahu dia prosesnya seperti apa, mbok pinter mbok goblok. Tapi kalau pulang kampung, saya itu punya santri namanya Soleh, orang Probolinggo. Itu kalau di pondok, ya Allah, mau keluntung gitu. Begitu pulang ke kampungnya, suruh khutbah Jumat, suruh khutbah Idul Fitri. Jadi sekecil apapun pasti manfaat.
Toh kemudian kita juga diingatkan kok, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila kok. Lah sehingga kemudian apa? Yang perlu dipupuk itu adalah semangatnya ijtihad, nemen-nemeni, tenanan. Kemudian yang selanjutnya apa? Wajtihadun, wadirhamun, duit, POND. Artinya apa? Anak mondok perlu disupport, perlu diragati. Ibu nyuwun sewu, Anda macul, Anda tandur, uang dikirim untuk nafkah anak di pondok itu subhanallah. Jangankan kok seperti itu toh. Jenengan datang siang hari ini ngaji, dibela-belani, berangkat dari jam berapa Bu? Dari pagi. Yang nyuruh siapa? Dari pagi ngaji jam 3, dandan dari jam 10. Ya Allah. Jam 7. Kira ini digambari apa ya? Jadi nyuwun sewu, jangankan kau support anaknya di pondok dengan dirham, dengan duit. Anda pengajian duduk nggak usah nulis, cukup mendengarkan saja, cuman 1 jam saja, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat 1000 rakaat. Coba apalagi Anda berjam-jam. Kan mau ibu-ibu kipas-kipas itu bukan karena sumuk, wedi, wedai luntur. Emang udah luntur? Ya maklum udah FIFA nomor 4. Perempuan itu pokoknya sekarang faktor utama itu apa Pak? Wajah. Makanya saya kadang-kadang mikir, bijane rai apa papan karambol. Sama-sama penuh bedak. Lah ngaji kayak Pak Slamet kayak simpel. Wong lanang paling baju 1, peci 1, celana 1. Malah mungkin Pak Slamet rasempakan. Yorana sumet. Ya semoga Pak Slamet panjang umur. Jadi orang sedunia mati selamat hidup sendiri. Jadi tahun depan selamat pengajian sendiri. Oh, amin ya. Jadi kita itu aneh. Kalau masukkan anak ke perguruan tinggi itu bayar berapapun mau. Saya itu punya teman Bu, anaknya masuk ke dokteran, orang tuanya harus bayar uang bangunan saja 500 juta. Kuliahnya mahal, SPP-nya mahal, bukunya mahal, prakteknya mahal. Tapi orang tua bangga memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran. Padahal Anda tahu, begitu anak itu jadi dokter, praktek, kerja di rumah sakit, itu juga gajinya standar. Gaji PNS. Masuk pertama mungkin gajinya hanya 3,5 sampai 4 juta. Tapi orang tua begitu bangga memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran, jual tanah, jual sawah, jual mobil, jual rumah, supaya anaknya jadi dokter. Tapi kalau anaknya masuk pesantren Bu, naudzubillah min dzalik, kiai kirim surat ke wali santri, bulan ini akan ada akhirus sana, mohon wali santri untuk nyumbang sebesar 75.000. Itu ibunya mulai cerewet, kiai ini matre. Betul Bu? Ini banyak kasus. Saya punya teman-teman pengasuh pesantren, kita itu repot Gus. Wali santri untuk support acara akhirus sana hanya dengan uyuran 75.000 sampai 100.000 merasa berat. Tapi kalau anaknya masuk fakultas kedokteran ratusan juta, oke. Ayo sekarang gini, siapa yang bisa menjamin dokter itu bisa lebih kaya dibandingkan kiai? Ada dokter di sini? Saya mau tanya, ada dokter di sini? Ayo, penghasilannya karo Gus Miftah Hokendi. Ayo, kowe ngapa-apa? Wani aku ngono. Ya Pak Kapolsek ya. Anak yang mlebu polisi buang enggak iki? Mukusnin. Pak
Pak Wakapolsek. Oh, Pak Kapolsek. Oh. Pak Ibtu Kusnin, nggak apa-apa dan pangkatnya rendah nggak masalah, tapi selamat daripada jenderal di penjara. Iya. Makanya kemarin saya ditanya sama orang tua yang punya anak Banser, Gus, TNI Polri Banser hebat pundi? Banser. Loh kok begitu Gus? Iya. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Kenapa? Karena memang SK-nya nggak laku. Siapa sih yang terima? Nggak, maksud saya apa? Orientasi keduniaan kita itu salah itu loh Bu. Anak masuk fakultas kehutanan, fakultas kedokteran. Siapa sekarang yang bisa menjamin anak masuk kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Nggak ada Pak. Ayo, sekarang orang Siremeng tinggal di desa dalane bodol, pulang gelarnya sarjana hukum, mau ngukumi apa? Ayo, nggih napa mboten? Mau buka praktek pengacara advokat, yang mau datang siapa? Paling dia laku pasalnya kalau bulan Syawal saja. Masuk rumahnya orang, kalengnya kongguan biskuit dibuka isinya marning. Lah ini kasus. Sama kemarin saya ditanya, Gus, sekarang kok banyak penipuan investasi bodong itu awalnya dari mana? Itu dari ibu-ibu di pedesaan. Lebaran anaknya dapat uang saku dari tetangga, diminta sama ibunya, Dek, sini ibu simpen, hati-hati. Inilah anak pertama kali mendapatkan pengalaman penipuan investasi bodong. Siapa yang nipu? Mbok nih. Biasanya jilbabnya pink. Bu, nggak ada jaminan orang kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah yang diambilnya. Berarti Gus Miftah nggak kuliah, saya kuliah tapi saya malu, maka gelar saya nggak saya ambil. Kuliah 4 tahun setengah, gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Saya Bu punya temen di Jogja, kuliahnya di teknologi nuklir UGM. Sekarang pekerjaannya jadi apa? Tukang bikin mercon. Kalau hanya tukang bikin petasan, nggak perlu kuliah di teknologi nuklir. Bocah Siremeng pinter, betul? Bulan puasa dor pinter tanpa harus kuliah. Banser kok kaget kepriye. Tolong ambulan siap-siap ya. Masa banser jenggira kaget aku. Samping kampus, samping rumah mertua saya itu ada kampus keren, namanya UPN. Salah satu fakultas favoritnya adalah geologi, pertambangan. Saya punya santri pertambangan Bu. Harusnya bekerjanya di mana nih? Tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, tambang minyak. Enggak. Pekerjaannya apa sekarang coba? Tukang kuras WC. Motornya ditulisi quote-nya Gus Miftah, silitmu adalah rezekiku. Nah. Enggak, saya pengen mematahkan mitos bahwa seolah-olah santri itu kalah keren sama orang-orang seperti itu. Siapa bilang? Betul Bu? Sekarang coba Anda lihat, media sosial itu banyak sekarang didominasi yang mungkin dia secara pendidikan tidak pernah mengenyam perguruan tinggi, tetapi alimnya luar biasa. Contoh Gus Koyum, Gus Bahak, itu orang-orang yang produk pesantren. Bisa seperti itu. Coba. Bahkan kemarin mohon maaf, rilis tokoh nasional yang Pancasilais 10 besar di TikTok.
ada satu nama yang bukan pengurus partai politik, bukan gubernur, bukan menteri. Nomor 10 ada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Nomor 9 ada Pak Erlangga Hartarto Golkar. Nomor 8 ada Sandiaga Uno. Kemudian ada Prabowo Subianto. Kemudian nomor 6 ada Ridwan Kamil. Nomor 5 ada Puan Maharani PDI. Ini tokoh yang dianggap paling populer di TikTok. Nomor 4 ada Erick Thohir Menteri BUMN. Nomor 3 ada Anies Baswedan mantan Gubernur DKI. Nomor 2 Gus Miftah. Wow. Santri bro. Nomor 1 Ganjar Pranowo. Timnya Ganjar kita iki, selamat iki. Tepuk tangan dia. Loh, yang lain tokoh politik semuanya, menteri, gubernur, ketua partai politik. Gus Miftah bukan siapa-siapa, masuk nomor 2. Bulan Mei, wakili Ganjar. Saya kemarin ada partai politik datang, Gus mau nggak jadi gubernur Jawa Tengah? What? Kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, yang seneng orang Siremeng, pengajian gratis, mate. Siapa sing ngundang? Selamat kan gubernur, waduh. Jadi gubernur 1 tahun rambut saya langsung putih kayak Pak Ganjar. Bulan Mei survei Poltreking dan Carta Politika, ustadz yang berpengaruh di Indonesia 4 besar niku nyuwun sewu. 1 Ustadz Abdul Somad, 2 Gus Miftah, 3 Gus Mus, 4 Gus Baha. 4 besar orang NU ada 3. Kan keren Pak. Dan mungkin orang-orang itu yang paling tidak alim Gus Miftah. Tapi saya pede. Ida sodakol asmu waduhas sadil. Persoalannya adalah kita nggak pede jadi santri gitu loh. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Ki Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi kiai viral, siapa? Terima kasih, terima kasih. Selamat orang nyantri ya lurah baik. Pelas temen. Kenapa Bu? Bukan nangis. Bukan wangsul, lurah ngambekan. Nggak usah baperan. Oh, kita ini janda ya. Janda yang seneng karo selamat. Orang itu nggak usah baperan ya Bu ya. Kayak kiai pengajian nggak disuguh juga nggak baperan. Saya puasa, saya puasa. Kiai ini ngaji puasa jamaah cangkeme mangan baik. Saya itu sampai hari ini masih tirakat Bapak Ibu, masih tirakat puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Lah hari ini pas jatah saya puasa Daud. Istri saya itu tanya sama saya begini, Yang, kan bojone nyong ayu ya. Pada keri kawis tuwe kemenyek, tungkake meletek-meletek ya gitu. Kok abah itu puasa terus tuh ngapain tuh? Saya bilang, saya itu bisa seperti ini karena tirakatnya orang tua. Lah kalau saya pengen anak saya, santri saya, jamaah yang ikut ngaji dengan saya ikut mendapatkan kemuliaannya, maka hari ini saya harus tirakat untuk mereka.
Jadi kula saniki tasih gelem poso niku kula ndonga, muga-muga santriku, anakku, jamaahku kabeh sing tau melu ngaji karo aku, muga-muga pikantuk kamulyane. Termasuk tiang si remeng. Jadi saya niat mengpuasa Daud sehingga apa? Panitia tidak repot karena saya tahu panitianya miskin anggaran. Anak gambus sudah dikasih amplop belum? Bodoh. Kayak malah nganggo kacamata ireng kayak tukang pijet gitu ya Allah. Ya, sebelum lanjutnya baru PON. Terakhir tadi apa? Duit dirham. Masih ada 2 lagi. Ayo selawatan dhisik. Ayo selawatan. Vokalisnya selamat ya. Siap. Ibu-ibu mau lagu apa, Bu? Joko Tingkir. Kalau favorit temen ya di mana-mana mintanya Joko Tingkir ya. Boleh nggak Gus nyanyi Joko Tingkir? Saya jawab boleh. Dulu Cak Percil itu dibully gara-gara nyanyi Joko Tingkir yang belain saya. Wong faktanya gara-gara lagu Joko Tingkir sekarang Joko Tingkir menjadi terkenal. Orang tahu siapa Joko Tingkir. Joko Tingkir itu orang biasa tapi berguru kepada Sunan Kalijaga, kemudian menjadi raja di Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Tapi itu menghina Gus. Menghinanya apa? Itu Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya di mana? Justru zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3, kopi, degan, dawet. Jadi nggak ada salahnya kalau Joko Tingkir ngombe dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, wis salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Lagian kalau ngombe dawet dianggap salah, Anda akan didemo sama bakul dawet. Bahkan kalau Anda dari ke Purworejo ke Kebumen itu akan melewati namanya Jembatan Butuh. Itu ada dawet ireng Jembatan Butuh. Malah sama bakulnya disingkat Jembatan Butuh. Loh iya bener Pak. Purworejo ke Kebumen ada Jembatan Butuh. Disingkat ya itu singkatannya jembatan. Kok saru ya? Kan bener jembatan. Isara le Joko Tingkir le. Nanti si Enya dari Gus Miftah. Apa? Ngerti, baru ngomong nyuwun sewu saya tahu. Mesti jarak ngemis kan? Tahu ngomong banyak. Pakai nyuwun sewu segala. Ya gue infaknya mau sewu keprimen. Sele, ayo panitia siap-siap. Koda infak. Bu, engko diset. Bayarnya murah jelas aja terus semangat ya. Mbaknya penyanyi nih. Kau wis tua temen ya. Ayo panitia siap-siap. Bapak Ibu bawa dompet. Bawa. Kalau dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000, ya dimasukkan 100.000 apa 1.000? Salah panitia nyuwun sewu ya. Kan kurang ajar temen. Nonton kunyuk kebun binatang sangune 100.000. Ndeleng kiai infake 1.000. Berarti larang kunyuk napa kiai? Kunyuk. Jenengan lu ngajeni kiai napa kunyuk? Ayo panitia siap-siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana kota infaknya belum jalan? Oh, itu mbak-mbak IPPNU. Cakal lemu temen ya. Gede nih wetenge ya Allah. Aja lemu-lemu le. Ada penelitian rumah sakit di Jogja, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kayak dibuka di sini mau kayak pentil ya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri. Tangan semua diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jaga tinggir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minta kendangnya Rok bisa. Kamu pura-pura kendang mau ngibur Pak Slamet. Apa ya? Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat matur nuwun.
Infak mat, infak. Insya Allah bisa. Sisi selamat kayak si Dede Inyong ya. Minum kopi rasanya nikmat, makan kentang juga ketela, mari ngaji dan bersok. Kendangin di goblok. Minum kopi rasanya nikmat, makan kentang juga ketela, mari ngaji dan bersolawat dari Pemalang untuk Indonesia, dari Pemalang untuk Indonesia. Ayo selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Inyong jaluk kendang entok goblok. Biola ini ngopo melu-melu bae. Pak Slamet, pemusik itu yang paling pelit biola. Lah keprimen digesek dhewe dirungokno dhewe kayak. Ya Allah. Lanjut. Oke. Lanjut. Apa Bu? Sampai sore. Kamu enak ngaji sambil plak pluk. Lah ini kan kencot. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekoliwet lawe jelantah, sekorawon kurang uyah, ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah Asir mengundang Gus Miftah, Pak Lurai lumayan gagah, ono gajah adus ning belik, najan gagah manue, najan gagah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jambu alas ning tengah sawah, woi limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Salatullah salamu sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sir mengundang Gus Miftah, Pak Slamet lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Oh, anak bojone iki ya. Bu Slamet. Mulai perang.
Numpang ya apa-apa. Man, sesuk undang dewe ya. Pak Lurah 2, tak kasih tahu. Lurah itu di mana-mana urusan sama polisi perkaranya satu, nguntal dana desa. Hati-hati ya. Kan aku sayang. Macem-macem ditangkap Pak Kusnin ya. Cek. Selamat batin ya ini asu ya. Loh, kalau saya nggak senang sama Pak Slamet nggak tak garapi loh, Mat. Tapi saya yakin Pak Slamet ini orang baik betul. Maka saya berwasiat, Bapak Ibu tolong Pak Slamet jangan dikubur sebelum mati ya. Ya Allah. Pak Slamet tuh bersyukur saya bully karena termasuk orang yang terdolimi. Dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajab. Makanya Pak Slamet kita bully sama berdarah-darah ya, supaya doanya makbul mustajab. Supaya dia berdoa nikah lagi qabul. Amin. Alah Pak Slamet iki ning kantor karo anak buah galak. Ning omah ketemu istri ini. Pek. Pengwadon dilawan. Jangankan lurah, Kapolsek sama istrinya aja kalah. Gus minta bae kalah matane. Oh. Lho Pak, sak pinter-pintere kiai Pak, dikitak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku gumun wong wedok iki. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Masa ya seneng karo Slamet. Sallu ala Nabi Muhammad. Wow wis pinter one open ene nemen-nemen itu sungguh-sungguh dene duit. Kemudian apa? Wasuhbatul ustadi, oleh pituduhe guru. Oleh pituduhe guru. Salah satu kehebatan pesantren di Nahdlatul Ulama itu adalah bagaimana menjadikan kiai itu sebagai sentral. Karena kiai itu sebagai pusat rujukan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya kalau tidak mengetahui sebuah persoalan, tanyanya kepada kiai, bukan kepada Google, bukan kepada TikTok, bukan kepada Facebook. Lah sekarang takone ning TikTok. Begitu buka TikTok dijawab, begitu sulit, lupakan silit. Apa kayak gitu ya viral. Maka dikatakan apa? Al ilmu bila saykhin fasayhuhus syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Lah guru niku fungsine kata Bapak Ibu. Makanya saya itu bangga banget gabung di NU karena konsep keguruan ini. Pak Kapolsek, Pak Lurah tak kandani. Guru itu bisa berfungsi sebagai muallim, bisa berfungsi sebagai mudarris, bisa berfungsi sebagai muadib, dan yang paling tinggi berfungsi sebagai murabbi. Minimal 4 hal ketika kita berguru. Guru berfungsi 4 hal ini. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Ya tak copot. Kan aku malu. Hah? Muga-muga keri. Yo tanggo maning. Pengajian amplop tipis kelangan berlian. Sombong amat. Salah satu fungsi guru nih. Saya kemarin pas Khaul Masyayikh Ploso itu sowan kepada Yaidah Jazuli, abahipun Gus Kausar, pengasuh pondok pesantren Ploso Kediri. Gus Kausar tanya begini sama Yaidah, Abah, Gus Miftah niku lak model kiai sing beda to, Bah?
Piye le? Gus Miftah niku penampilane keren. Wow. Barang-barang sing dienggo larang. Niku pripun, Mbah? Jawabane Yai Dan apa jajal? Kudu ana sing wani kaya Gus Miftah. Soale Gus Miftah kuwi ngajine karo kanca-kanca artis, selebritis, pengusaha. Loh, aja dipadake karo kiai ini sirem ya. Ya beda. Masa inyo ngaji karo artis sarunge nglinting, ambune kelembak menyan, cangkeme gadulen pisan. Kayak Mbah Lebih. Lah, endi lebene? Lebih ndi wonge? Balik. Wis balik anak wong mati bayaan. Jadi ya beda, Bu. Ini nyuwun sewu, ini semangat nyuwun sewu. Saya mau sampaikan ini bukan dalam rangka pamer, tapi untuk memotivasi ibu-ibu dan anak-anak supaya lebih bangga jadi santri. Bapak Ibu, saya itu punya prinsip begini. Kalau hanya gara-gara atribut dan pakaian yang kamu kenakan orang menghinakan Islam dan dakwahmu, maka menggunakan atribut dan pakaian mahal hukumnya wajib. Saya di Jakarta kalau ketemu pengajian sama teman-teman artis, saya tidak mau pernah berurusan apapun. Bila perlu tempat saya sewakan. Yang penting ideologi mereka selamat, agama mereka selamat. Saya punya pengajian di Tower 99 juraganya MS Glu. Itu yang ngaji sama saya siapa, Bu? Anang Asanti, Atta Aurel, Raffi Ahmad Nagita. Kalau Lesti Bilar, Lesti Kejora, Rizky Bilar enggak. Bukan, kalau dia ngaji sama saya, tapi dulu pas pernikahan yang memberikan nasihat pernikahan bukan saya. Saya masih ingat nasihat pernikahan artis yang saya nasihati. Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, Via Valen, terakhir Yeni Inka, Deddy Corbuzier, Sabrina. Kalau pas Lesti Kejora sama Rizky Bilar yang nasihat pernikahan bukan saya. Jenengan gak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Pelajarannya cuma satu. Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Sing bener lemu-lemu kayak giye. Nah, sehingga kemudian apa? Saya pengajian bersama mereka, ya otomatis mau nggak mau menyesuaikan. Apalagi yang terbaru, Pak Lurah. Sing melu ngaji nyong, ya Allah, janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Sally Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru, idolanya Pak Lurah Slamet. Siapa? Lucinta Luna. Kayaknya selamat idolanya nyong Riyati. Siapa kayak Riyati? Oh, istrinya? Ya karena istrinya datang. Coba kalau enggak, ya Lucinta Luna. Endi wong ya? Riyati. Wongnya sing dia. Oh itu. Ya Allah. Saya maden ayu sing lanang kayak ngene ya. Ini adalah ungkapan yang paling pas adalah sabar dan syukur. Pak Slamet dapat Riyati, bersyukur. Riyati dapat selamat, sabar. Dadi sesuk Slamet mlebu surga mergo syukure, Riyati mlebu surga mergo sabare. Gitu, Mat. I love you full, Mat. Begitu pulang Riyati langsung kudu ngundang Gus Miftah, Mat. Tapi ya antrinya suwe, Mat. Agustus apa? Tahun depan. Nah, selamat datang, Mat. Ya nggak apa-apa Pak Slamet ya. Saya itu paling susah bagi jadwal, Bu. Bingung saya itu. Sehari yang orang minta jadwal itu 500 permintaan. Kalau sebulan berarti 15.000. 1 tahun saya hanya bisa ngaji 1.000 kali. Berarti kalau jadwal 1 bulan saya tulis semua 15 tahun jadwal saya penuh. Pertanyaan nih, inyong kelone kapan? Atau mulai keprimen? Saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kita harus keren.
Toh kemudian nyuwun sewu wonten kitab taklim nih kok. Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Jadi nyuwun sewu. Satu ketika tak jenengan nyuwun sewu nggih. Tanya kepada orang BUMN pejabat-pejabat di Jakarta. Kiai sing paling larang sinten? Gus Miftah. Saya kemarin diundang Pak Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022 yang Anda bisa lihat ceramahnya di TikTok atau di YouTube atau di Instagram, di TV. Nyuwun sewu. Di hadapan Presiden, Kabinet Indonesia Bersatu, di hadapan para pengusaha luar dan dalam negeri. Saya bilang, Kiai NU harus mahal. Ngaji 7 menit, pulang dikasih uang saku 150 juta. Lah ning si remeng. Murah dinyang. Pak Lurah siapa arane? Pak Solehin. Solehin keprimen. Mboten lah, mboten masalah niku. Mas mau saya bikin. Mumet dah sih. Masa cangkeme Solehin melas urunane. Kan aku jadi nggak enakin. Maksud saya begini Bapak Ibu, saya juga tahu diri lah. Saya punya banyak binaan desa-desa terpencil. Itu nyuwun sewu, setiap bulan saya kirimi uang. Saya pengajian di daerah-daerah terpencil, saya datang sukarela. Ya subsidi silang lah. Maksud saya begini, bahwa ternyata kiai itu juga bisa keren. Awalnya begini Pak, kalau cerita. Dulu saya diundang sama pengusaha kaya, pejabat di Jakarta, ngaji sama dangdutan. Yang diundang Gus Miftah sama artis dangdut. Selesai ngaji, artis dangdut dikasih fee 150 juta, saya dikasih uang 75 juta. Tak kembalikan sama pejabatnya, sama pengusahanya. Loh kenapa Gus? Anda tidak fair. Kenapa Gus? Kiai kon ngaji membangun moralitas bangsa dihargai murah. Sementara penyanyi dangdut cuma nyanyi 5 lagu, buka titik, jos. Kok dihargai lebih mahal? Saya bilang sama orangnya, kalau begini cara Anda menghargai kiai, maka selamanya anak-anak Indonesia cita-citanya pengen jadi artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Harus ada yang berani Pak. Walaupun kita juga tahu diri kok, kalau pengajian di daerah-daerah desa terpencil, kayak Pulau Gunung Kidul, Pucuk, atau kemudian saya kayak besok harus ke Manokwari, ya tahu diri. Maksud saya apa? Bahwa ketika kita meyakini keesaan Allah, keakbaran Allah, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Ayo. Dadi lah saniki kula teng BUMN niku larange ra umum. Kalau nggak mau ya nggak usah, kula tak ngaji teng pondok mawon. Wong padha-padha ngajine. Mereka punya kepentingan. Kaya saniki bupati ajeng kampanye, ngundang kiai, kon nekake wong kathah. Calon bupati ini punya kepentingan politik, kiai ini kon teko saikhlase. Padahal kayak bupati gubernur teng Sumatera niku ngundang kula ngaji niate mung siji, mendatangkan jamaah yang banyak untuk kepentingan politiknya. Lah kiai kon teko saikhlase. Fair apa mboten, Pak? Enggak fair. Kalau sama-sama kan ngaji Gus, ya mendingan aku ning omah mulang santri. Kalau nggak mau ya sudah. Maksud saya apa? Bahwa ini harus saya sampaikan supaya jenengan yo pede sok duwe anak. Sapa ngerti sok anakmu rezekine luwih hebat ini Bang Gus Miftah. Amin. Harus berani, Pak. Maka kemudian ya Ida ngomong apa? Ya kudu ana sing kaya Gus Miftah li. Habib Lutfi apa? Ya kudu wani li. Sehingga apa? Anak-anak pesantren sekarang punya idola baru. Ternyata jadi kiai ora ingah-ingih kayak lebene si remeng. Umpamane. Tapi ya Mbah, lebih itu ya penting, jangan menghina. Karena falikuli syai'in maziyah, falikuli syai'in pakpakun. Ono sing kaya Mbah Lebih, ono kemudian yang kayak takmir masjid. Semuanya dikasih kelebihan oleh Allah. Anda jangan menghinakan Mbah Lebih. Lo duwe mantu polisi banggane ramu. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Mantumu siapa? Lebih. Polisi mati sing bungkus apa? TNI mati yang bungkus apa? Selamat mati sing bungkus apa? Lebih mati bungkus cewek.
Maksud saya apa? Anda jangan pernah takut miskin ketika anaknya masuk pondok pesantren. Sarjana hukum pulang ke Siremeng pusing mau jadi apa. Tapi kalau Anda punya anak santri, Masya Allah, pulang ke Siremeng, wancini khutbah Jumat rono khotib, santri siap untuk menjadi khotib. Gus, orang duit belas santri, reso mangan, santai. Awang NU kok orang duit belas, gak duit belas, delalah tonggone mati, mangan. Loh, bener tak Pak? NU dilawan. Wong NU kan didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan, manakipan mangan, istighosahan mangan, tanggane laran jaluk didongake mangan. Sing lara mati mangan maning. Pitung dina. Ngantrupane kayak besek kabeh ya. Oleh pituduhi guru, maka harus dekat dengan guru mendapatkan petunjuk. Bahkan dalam kitab taklim itu disebutkan seorang murid mempunyai kepentingan apapun harus matur kepada guru. Dan kita bersyukur Bapak Ibu hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama, lingkungan dan ekosistem yang sangat menghormati guru. Mila guru-guru ini jenengan ndongae Habib Lutfi Al-Fatihah, Gusmus Al-Fatihah, supaya apa? Mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kula niku lak mergo suwuke Habib Lutfi to, Pak. Kula niku tahun 2000 pertama kali kenal kali Abah Lutfi. Ketemu pertama kali kula waktu itu sowan kali almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal, Dalang Kondang. Termasuk tongkat sing kula gawa niku tongkate Ki Entus. Sedikit sebulan saderenge sedo sebelum meninggal. Kenapa ini selalu saya bawa? Bukan karena saya sakit, tidak. Cangkeme dengkleng nggak? Ora. Jadi saya itu dulu sakit sebulan sebelum Ki Entus meninggal dunia. Entus itu santri saya ngaji hikam pertama kali. Padahal saya dulu di pondok nggak pernah diajari hikam, tapi kiai saya perintah saya untuk ngaji kitab hikam. Lah orang yang pertama saya ajari kitab hikam itu almarhum Ki Entus. Itu dalang yang mau ngaji Entus itu. Lah sebelum meninggal saya dikasih tongkat ini. Kenapa ini selalu saya bawa? Saya hanya berdoa kalau pengajian saya dapat pahala dari Allah, mudah-mudahan Ki Entus Susmono dapat jariahnya. Jadi kalau solikin selamat pengen mendapatkan jariah dari saya, ngasih apa gitu loh. Halus temen ya. Riyati kayak gue. Saya sowan. Ini kehebatan guru al ilmu bila syekhin fasihus syaiton. Supaya konco-konco Banser, sahabat Ansor, Bapak Ibu, Fatayat Muslimat, semua nih jenengan cedak sama guru. Saya itu sowan Habib Lutfi pertama kali, Pak Kapolsek. Baru lihat saya dari jauh, Habib Lutfi sudah teriak, juragane teko. Padahal saat itu saya miskin pakai banget, Pak. Saya itu nikah aja nggak pakai undangan, nggak berani ngundang orang karena saking miskinnya. Padahal mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Orang keduman. Dan saya mohon maaf, setiap kali sowan guru saya, walaupun amplop 50.000 waktu itu, walaupun hutang sekalipun, pasti saya bawa, Pak. 50.000 dalam tempel untuk kiai saya, termasuk ke Abah Lutfi. Satu ketika nyuwun sewu, anak saya usia 1 sampai 2 tahun, susunya habis, saya punya uang 50.000. Waktu itu saya mau sowan Habib Lutfi, pilihannya cuma 2, beli susu untuk anak saya atau uangnya yang 50.000 untuk salam tempel guru saya. Saya milih untuk menjadikan untuk salam tempel guru saya. Saya lebih percaya dengan ridhonya guru saya, dengan barokahnya guru saya. Sehingga yang terjadi apa? Anak saya nggak punya susu, sampai pada akhirnya benbengi aku rebutan susu karo anakku.
Karena Anda tahu, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Nyuwun sewu, Pak. Kalau hari ini saya mendapatkan sekian banyak kemudahan dari Allah, itu ya salah satunya dari doanya Habib Lutfi. Du'aul mar'i li akhi ka du'aihi li nafsihi. Saya miskin gak punya apa-apa, tapi Allah kemudian ketika berkehendak, ketika seorang murid taat kepada gurunya, Joko Tingkir jadi raja. Coba, Raden Patah jadi orang hebat karena manut dengan guru-gurunya, Wali 9. Raden Patah itu mbah saya nomor 17. Miftah punya bapak Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari Ponorogo. Kalau Anda pergi ke Ponorogo, ke desa Tegasari, itu ada makam wali namanya Muhammad Besari. Punya murid namanya Kanjeng Nyuwun Sewu, namanya Ronggo Warsito, namanya Pangeran Diponegoro. Muhammad Besari itu nomor 9 dari saya nomor 9 dari Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, nomor 10. Nomor 11 punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah punya bapak, Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II, itu berarti nomor 12. Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susunan Wirasmoro, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Raden Patah jadi orang besar karena manut dengan guru. Pangeran Diponegoro jadi orang top karena manut dengan guru. Tepatnya dia ngaji sama cucunya Mbah Muhammad Besari, anak dari Kiai Ilyas, namanya Hasan Besari. Ini jadi orang top gara-gara manut dengan guru. Nama aslinya adalah Ontowiryo. Beliau ngaji pertama kali di Ponorogo, Mbah Hasan Besari, pindah ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani Kartosuro, pindah ke Purworejo ngaji kitab Jalalain, pindah ke Magelang ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Nama komplenya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Selamat apal 1 juta. Oleh pituduhe guru. Yang terakhir K. Nopo? Watulus zamani. Orang mondok itu harus suwe. Suwe itu bahasa Jawanya apa? Katek. Pene pondok niku pinter, one oleh pituduhe nyuwun sewu open, ene nemen-nemeni, dene duit, one oleh pituduhe guru, kane katek. Mila wong mondok kuwi kudu suwe. Yang lama. Sekarang santri di pondok sebulan pamit mulai. Mbaknya nikah pamit, mbahnya sakit pamit, wedhuse meteng pamit, kucingnya mana pamit. Ya gimana ilmunya mau masuk? Dulu saya diperintah kiai saya, Miftah, kamu jangan pulang sebelum 3 tahun 10 hari. Saya nggak banyak tanya, Pak. Ya sudah manut. 3 tahun 10 hari kamu nggak usah pulang. Nggih, selesai. Katek harus lama. Maka kalau proses ini kita lakukan, insya Allah santri itu nyuwun sewu. Definisi saya sebagai penutup, S-nya salikun ilal akhirah, orang yang senantiasa berjalan menuju akhirat. A-nya anibun ilallah, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. N-nya naibun anil masyayikh, akan menjadi pengganti para guru, karena murid hari ini adalah guru di masa depan. T-nya adalah tarikun anil ma'as, meninggalkan kemaksiatan.
R-nya adalah raghibun fil khairat, suka dengan kebaikan. I-nya adalah i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Insya Allah akan muncul orang-orang yang luar biasa dari si Remang. Amin Allahumma amin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah. bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Kayak gitu nggak diaminkan ya Allah. Telat malaikatnya minggat yuk. Amin ngapa? Ulang ya, yang kompak ya, diaminkan ya, bareng-bareng ya. Aja telat ya. Prok anaknya jadi apa? Pak Tarno. Kiai kok Pak Tarno keprimen. Bocah cilik diwulang ngaji, urung goblok. Kiai baru amin. Sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin, amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Musiknya kojlok, udah selesai baru musiknya muni. Maklum ya, bayarin murah ya. Sudah jam 6:30. Belum sholat asar. Kalau saya sudah tak jamak, kan kamu belum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa faqihna fid din birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia terima kasih, warga masyarakat terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.